Dipersilahkan deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Ahmad Al-Qudsi, menggagas rancangan aktualisasi dengan judul Pengarsipan Akta Nikah Lama Berbasis Digital Menggunakan Google Spreadsheet di KUA Solo 2 Kabupaten Pati. Rancangan ini muncul karena ada 5 isu dari organisasi kami. Yang pertama yakni belum adanya bimbingan keluarga anti kejahatan digital, lalu belum adanya pengarsipan dokumen akta nikah lama berbasis digital, lalu yang ketiga belum adanya bimbingan akad ijab untuk para calon wali nikah, yang keempat kurangnya pembinaan keluarga sadar wakaf, dan yang kelima belum adanya SOP pelayanan duplikat buku nikah yang tepat dan efisien. Dari 5 kasus tersebut, saya analisis dan tapis dengan menggunakan analisis APKL, muncul 3 peringkat teratas, yakni yang pertama belum adanya pengarsipan dokumen akta nikah lama berbasis digital, lalu belum adanya bimbingan keluarga anti kejahatan digital, dan belum adanya SOP pelayanan buku nikah, duplikat buku nikah yang tepat dan efisien. Dari ketiga analisis tersebut, kami tapis lagi menggunakan analisis USG dan tetap muncul peringkat pertama, yakni belum adanya pengarsipan dokumen akta nikah lama berbasis digital. Dari isu tersebut, saya rekomendasikan terhadap isu tersebut menggunakan analisis core issue Fishbone. Dari isu tersebut muncul kenapa isu tersebut bisa terjadi, yakni yang pertama, sedikitnya pegawai di kantor kami, lalu rendahnya kualitas pengetahuan pegawai terkait digitalisasi, lalu materialnya ada tidak adanya perangkat penunjang terkait digitalisasi, yang selanjutnya yakni dokumen berserakan, belum adanya prosedur yang tepat dan masih masih asing terkait dengan digitalisasi. Dari isu tersebut, kami mendapatkan rekomendasi kegiatan yang pertama yakni melakukan koordinasi dengan kepala dan pegawai lain tentang pengarsipan akta nikah lama berbasis digital, lalu mengumpulkan akta nikah lama berdasarkan urutan tahun, membuat format pengarsipan sesuai kebutuhan arsip akta di SIMKAH, lalu mencatat isi akta lama sesuai form yang tersedia dan menggunakan pencatatan berdasarkan tahun, lalu menyimpan di Google Spreadsheet berdasarkan urutan tahun. Dari kegiatan tersebut muncul tahapan-tahapan kegiatan yang pertama yakni pengumpulan dan membahas agenda koordinasi, mendapat hasil uji perencanaan, kesepakatan, dan lain-lain, lalu menyusun rencana kerja dengan mentor, hasilnya mendapat susunan rencana kerja, menetapkan rancangan kerja yang sudah dibuat untuk disepakati, hasilnya seperti itu. Lalu yang kedua, membuat format pengarsipan sesuai kebutuhan arsip nikah, yaitu membuat kolom pengisian akta nikah dari tanggal pernikahan, nama pengantin, wali mahar dan lain-lain sesuai yang ada di SIMKAH, kita buat formatnya di Google Spreadsheet. Lalu yang ketiga, mengulang akta nikah lama berdasarkan tahun, kita mengambilnya yang lama besertakan di ruang arsip, nanti kita ambil, kita kumpulkan akta nikah, kita dapat. Yang keempat, mencatat isi akta nikah, kita masukkan ke Google Spreadsheet sesuai kebutuhan tadi yang terkolom-kolom yang sesuai di SIMKAH karena untuk pelayanan lain di ini. Lalu yakni mengumpulkan rencana berdasarkan tahun dan menyimpannya kembali. Dari kegiatan tersebut kita jadwalkan yang pertama di melakukan koordinasi dengan kepala bisa 3 hari, kita dapatkan output yang rencana rancangan kerja pembuatan wadah sistematis. Lalu kegiatan kedua kita lakukan 3 hari membuat formatnya di spreadsheet sesuai kebutuhan di akta nikah yang ada SIMKAH. Lalu mengumpulkan akta nikah lama cukup 2 hari. Yang lama nanti kita mencatat isi akta lama sesuai form yang tersedia hampir 1 bulan. Catatan hasilnya catatan yang sesuai. Lalu mengumpulkan pencatatan lagi. Ketika setiap penginputan kita save di spreadsheet dan evaluasi dan serta finalisasi kegiatan. Dari kegiatan tersebut, kendalanya yakni terkait koordinasi mungkin penyesuaian jadwal dengan pimpinan dan pegawai lain, lalu membuat formatnya ini nanti ada ketidaksesuaian antara yang dibutuhkan di SIMKAH dan yang ada di catatan akta nikah lama, lalu mengumpulkan akta nikah lama.
Ini dokumen yang sudah lapuk dan terpisah dengan bendel-bendel sesuai tahunnya, lalu mencatat isi ini tadi kesulitan dalam pembacaan karena terdapat masih terdapat tulisan tangan di akta lama, jadi kita mungkin ada kesulitan dalam pencatatan isi tersebut, lalu mengumpulkan pencatatannya kadang ya ini tadi pengumpulan pada tahun berbeda, mungkin keliru apa ada kekeliruan dan penginputan di spreadsheet nantinya, lalu menyimpan di Google Spreadsheet berdasarkan dengan tahun. Kendalanya mungkin ketika sudah input lupa, kita memberikan solusi seperti catatan pada perangkat penunjang nanti. Mungkin demikian Bu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf serta mohon kritik dan koreksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, selamat Pak Ahmad Alwi Kutsi nggih sudah memaparkan untuk rancangan aktualisasinya. Monggo selanjutnya penguatan dari mentor nggih Pak Sulkan dari KUA Sukolilo nggih. Monggo Bapak. Masih di mute Bapak? Nggih, di unmute dulu. Belum terdengar Bapak, masih mute. Nggih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kan SAG dari Kepala KUA Sukolilo II, atasan langsung dari Mas Alwi. Pada dasarnya saya setuju dengan apa yang telah dipaparkan Mas Alwi dan mendukung sepenuhnya karena dengan digitalisasi arsip itu akan memudahkan dalam pencarian untuk melayani masyarakat khususnya di bidang register akta nikah. Dua, karena yang lama itu dengan kertas suatu ketika dan di saat sekarang juga masih sudah banyak yang rusak, nah, sehingga perlu untuk menjaga itu biar awet, biar berkesinambungan lingkungan, digitalisasi. Dan itu seperti yang telah saya lakukan waktu sebelum ada SIMK itu di pertama kali. Waktu itu masih saya menjadi penyuluh penyuluh agama Islam tapi memberikan masukan kepada KUA, Gabus, di Wino, di Pucak Wangi itu saya minta untuk dibuatkan digitalisasi lagi ketik di Excel itu dan sekarang memang manfaatnya sangat bagus sekali untuk melayani masyarakat karena kebanyakan masyarakat datang untuk mencari katakanlah duplikat itu tidak tahu datanya tahun berapa dia menikah apalagi sehingga dengan digitalisasi itu dengan satu ketik saja sudah nggak ada 1 menit sudah terdeteksi sudah ditemukan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Sulkan nggih untuk penguatan serta dukungannya. Monggo untuk selanjutnya nggih Bu Siti Nurmauna selaku penguji dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ratna. Terima kasih Pak Sulkan sampun memberikan penguatan dan dukungan kepada Saudara Alwi Al-Qudsi. Kemarin ikut demo enggak Pak? Nggak Tidak. berani Bu. Sama Mas Alwi sorak-sorak di kantor. Nih, besok mau tanggal 25 mau ini lagi ya. Mau demo lagi katanya. Ini kebetulan saya asli Pati, Mbak Ratna juga suaminya Pati ya Mbak. Iya. Oh ya, Trangkel ya.
Nggih, betul. Tapi kelihatannya itu waktu penyuluh dulu saya kan sering diklat itu di waktu di Nggih, 2011. nggih, alhamdulillah sehat-sehat nggih. Ini memang Ya, wilayah kerja di KUA Sukolilo 2 cuma 4 desa ya? iya cuma 4 desa. Iya, Bu. Oh gitu ya. Jadi nggak begitu banyak nggih. Kayak kalau Terangkil itu kan ada 21 desa ya. Yang Sukolilo 1 juga 4 desaan. Banyak, wah Banyak, banyak, banyak. lebih banyak. Lebih banyak. Oke. Baik. Yang pertama, Saudara Alwi ya, apresiasi sudah sampai di tahapan ini. Tapi tadi ketika mengikuti paparannya itu PowerPoint atau apa itu tadi yang disampaikan tadi itu? PowerPoint, Bu, tapi saya save dalam bentuk PDF. Maaf. Tuh, itu itu apa langsung mindahkan aja dari ininya ya dari apa rancangan aktualisasinya. Next time kalau presentasi lagi seperti ini ya bikin PowerPoint yang lebih menarik ya. Eh, Baik, eh, Bu. eh, PowerPoint itu bukan memindahkan kemudian terus memindahkan dari dari PDF dari PDF-nya atau dari Word-nya dari rancangan aktualisasinya itu terus segelondong segitu-segitu tapi eh, ada yang menjadi power dari poinnya itu yang ini. Nanti bisa belajar Canva atau apa, monggo itu Mbak Ratna ahlinya itu. Ya, kan dengan tampilan yang lebih menarik kan ini ya, ya itu masukan kami. eh, karena mungkin juga nanti siapa tahu ke depan mau diundang jadi pembicara atau apa itu kan nanti perlu ini. Jadi tampilan tampilan ketika presentasi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua ada penulisan Sukolilo 2 itu angka 2 Romawi atau 2 2 Latin. Ya, itu Beberapa, saya mohon lihat. maaf, Bu, beberapa ada yang dalam di SIMKA ada menggunakan Latin, beberapa di catatan lama menggunakan Romawi. Jadi kami ada kebingungan di situ juga. Mungkin nanti ke depan disatukan persepsinya. Nggih, kalau yang di sana saya tidak tahu, yang di sini jenengan harus konsistensi. Kalau pakai 2 Latin, yang 2 Romawi, 2 Romawi. Gitu. Jadi ada di bab berapa tadi saya lihat di bab 2 dan bab 1 ada penulisan yang berbeda. Itu agar disamakan. Dan lebih tepat lagi kalau ditelusuri mana yang digunakan yang mana begitu. Kemudian eh ini digitalisasi arsip digitalisasi arsip nikah ya. Akta, Sebelum Bu. ke Fokus fokus ke aktanya, akta nikah lama. digitalisasi arsip akta nikah lama. Ini Ya, dibatasi dari tahun berapa ke berapa? mungkin nanti kami lakukan dari tahun sekitar 2000 sampai 2020 karena di range tahun tersebut masih banyak mungkin untuk pengurusan nikah anak pertamanya atau terkait hal-hal lain mungkin gitu. Kalau yang 2000 ke bawah agak-agak lama, agak-agak jarang kami temui terkait apa pembinaan terkait dokumen tersebut. Eh, karena nanti ada seminar laporan aktualisasi, jadi jangan mungkin ya tetap dipakai ini range-nya nanti ini dimasukkan yang dalam waktu tersebut itu memang kira-kira bisa untuk dilaksanakan. Jadi langsung saja disebutkan di sana untuk target kegiatannya eh, untuk digitalisasi arsip akta nikah tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, monggo konsultasikan dengan mentor dan juga coach kemampuan karena ini kan ada pembatasan waktu di kegiatan latsar ini kemampuannya berapa lama yang nanti ini. Nah, nanti berikutnya bisa menjadi aksi tindak lanjut setelah kegiatan latsar ini selesai. Nah, itu agar dicantumkan ya range tahunnya. Kemudian ini saya mau tanyakan untuk pemilihan deskripsi isunya ini. Ini kok apa saya baca
kurangnya bimbingan keluarga anti kejahatan digital. Ini asumsi jenengan atau apa ini? Selama ini yang terjadi bimbingan kan terkait hanya apa terkait sakinah dan lain-lain. Mungkin di era Gen Z ini bisa dimasukkan bimbingan-bimbingan seperti itu, Bu. Gitu. Karena digital sekarang sebenarnya digital untuk apa catin-catin muda kan bisa apa bisa kita bimbing untuk terhindar dari hal-hal seperti itu gitu. Kita masuk Deskripsi isu itu kan dari yang ada, ya bukan kan bukan kan dari belum kan asumsi. belum ada hal seperti itu yang kita lakukan di KUA. Nah, ke pertanyaannya, apakah sudah sering berapa kejadian kejahatan digital di sana? Atau apa ini kita berbicara tentang metode penulisan ya untuk kurangnya misal ini satu contoh di deskripsi isu yang eh, tertulis yang pertama ini. Nah, maksudnya apa? Ini agar tidak hanya berdasarkan asumsi, ini ada data sehingga eh, bisa ditulis buku. Bukan hanya karena oh ini belum ini tapi ada data. Misalnya eh, sudah ada data kejahatan digital di sana, ada beberapa kasus yang terkait dengan keluarga yang kena kejahatan digital atau apa seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kenapa pentingnya data dalam pendeskripsian isu, agar deskripsi isu ini tidak hanya asumsi dari saudara Ahmad Al-Wikutsi gitu. Jadi nanti dilengkapi. Karena belum tentu juga apa eh, hal-hal yang disebutkan itu sebagai sebuah isu yang memang ada di sana. Barangkali ini masih menjadi asumsi dari Saudara Alwi. Baik Bu, karena apa? Mungkin ya asumsi saya, tapi beberapa pengalaman sebelum saya di CPNS ini kan sebagai pengacara ada beberapa case yang saya temui itu karena itu perjudian online dan lain-lain kan termasuk kejahatan digital yang menjadi menjadi awal mula kenapa tingkat perceraian mungkin tahun-tahun ini meningkatkan seperti itu. Beberapa case di wilayah Kawas Solo 2 sebelum saya di sini pernah mengalami hal tersebut. Makanya saya masukkan deskripsi tersebut karena Iya, nggak apa-apa. sebenarnya itu. Itu dimasukkan ada datanya yang sudah pernah jenengan tangani sebelumnya. Pengacara di mana, Mas Sampean? Untuk wilayah kerja kami sebenarnya kan di seluruh Indonesia, tapi fokus kami di wilayah Pati, Kudus, Purwodadi. Sebelumnya Jawa Tengah di ekonomi syariah itu, Bu. Nah, iya baik. Terus untuk yang berikutnya kami fokus ke sini saja. Untuk data akta nikah ini yang di digitalkan bentuknya yang apa saja? Yang ketika kita nanti kan ada pemerintahan duplikat kan lewat SIMKAH itu kan ada form-formnya, jadi yang kita input ya yang kita butuhkan di SIMKAH gitu Bu, untuk Apa itu? penduplikatan termasuk nama catin, nama wali, mahar, saksi, penghulu yang menikahkan dulu, dan alamat gitu. Jadi Oh. yang dibutuhkan di SIMKAH saja yang kita catat, gitu. Nggak semuanya, karena isi akta kan seperti itu. Kalau yang dokumen arsip mungkin lebih banyak lagi karena ada pemeriksaan dan lain-lain. Kami fokus di aktanya saja karena kebutuhan di duplikat nanti kita mengoreksinya lewat akta. Kenapa tidak terpikir untuk misalnya scan aktanya? Ya, ada seperti itu, ada Hmm. pemikiran seperti itu, tapi ya itu tadi karena kalau di-scan tetap kita butuh untuk membacanya. Sedangkan yang masih dalam tulisan tangan kan sulit sulit kita identifikasi namanya, yang kadang ejaannya lama atau mungkin waktu pegawai yang lama penulisannya kurang begitu bagus kan kita kesulitan. Lebih baiknya kan kita di input manual berbentuk fisik teks, nanti kita tinggal kopas-kopas ke SIMKAH ketika ada yang membutuhkan gitu Bu. Ya, ini sudah ada apa? Times up. Ya, baik, Saudara Ahmad Ali Kutsi. Tadi beberapa penguatan sudah pertanyaan sudah kami sampaikan nanti untuk bisa dilengkapi di eh, rancangan aktualisasi dan nanti ke depan kalau di laporan aktualisasinya, seminar laporan aktualisasinya
PowerPoint-nya jangan seperti ini ya, diperbaiki. Baik, Oke. Bu. Terima kasih. Sukses selalu. Semoga nanti bisa lancar untuk rancangan aktualisasinya. Terima kasih untuk Pak Sulkan yang telah memberikan bimbingan dan juga diharapkan nanti terus memberikan bimbingan pada Saudara Ahmad Alwi Qudsi. Demikian Mbak Ratna kami kembalikan.